pagi ini secara khusus temanya di luar dari kebiasaan, ya, bukan kajian Quran dan hadis, tapi menurut saya hari ini temanya lebih penting karena adalah memahami bahaya laten komunis. Komunis itulah yang mengancam Quran dan hadis, yang mengancam panjenengan semuanya. Itu juga harus kita kaji, terutama anak-anak muda ini harus tahu, karena hari ini sudah luntur, sejarah sudah tidak ada. Baik, langsung aja to the point, saya mulai. Sebelum nanti kita spesifik membicarakan PKI di Magetan, lebih khusus lagi di Tangerang, karena paling banyak kiai di habis adalah Tangerang ini. Kita lihat sepintas bagaimana perjalanan PKI secara nasional. Nanti kalau salah ada pakarnya ini, pakar sejarah yang ingatkan. Karena gini, pernah ada pertanyaan dari anak muda, apa benar PKI itu adalah cikal bakalnya umat Islam? Ya, kalau kita nggak memahami cara, nanti di ujung kita seperti itu, manut kita. Makanya saya singgung sedikit supaya kita tahu. Awal mula PKI datang ke negara kita tahun 1914. Yang bawa Hans Neplit, Hendrikus Franciscus Joseph Marie Sneplit, orang Belanda dari Partai Sosialis. Itu yang pertama kali bawa. Dan itulah nanti yang nyuci otaknya Musso menjadi buta seperti itu. Datang ke Indonesia dengan menawarkan program namanya ISBV. Dia dengan 85 teman-temannya. Ini Sosialis Demokrasi Vereniging, semacam asosiasi buruh. Itu datang ke tempat kita menawarkan program yang menarik, dan programnya itu match dengan SI. Dulu saya dagang Islam menjadi SI yang dipimpin HWS Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Matchnya di mana? ISDV itu tujuannya adalah melawan hegemoni atau dominasi kapitalis Barat, mau mensejahterakan kaum buruh, mau mensejahterakan para petani. Dengan iming-iming seperti itu, pimpinan SI tertarik, bahkan anggotanya boleh ikut. Di awal berdirinya kurang lebih 800 orang ikut, termasuk tokohnya yang namanya Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo. Boleh ikut. Dalam perjalanannya semakin banyak pengikutnya. Tahun 1917 mulai kelihatan jeleknya menghasut para buruh, para petani untuk berbuat kerusuhan. Jadi bukan berontak pada Belanda, dia hanya ngisruh kemana-mana. Perkebunan dibakar, pabrik dibakar. Setelah seperti itu, Belanda marah, Hans Neplit ditangkap, ya, dipulangkan ke negara Belanda. Tapi ISDW tidak dibubarkan karena pikirannya Belanda bisa dimanfaatkan, sudah kuat organisasi itu. Berjalan sampai 1920 mengadakan kongres di Semarang, dipimpin oleh Semaun, ketua umumnya, sekjennya Darsono. Itu berubah nama menjadi PKH, Perserikatan Komunis di Hindia Belanda. Jadi komunisnya sudah mulai muncul. Begitu ternyata itu komunis, orang-orang SI banyak yang keluar. SI yang ikut diistilahkan SI merah, yang keluar SI putih. Telah menjadi dua. Terus semakin kuat tahun 1924 kongres lagi dihadiri Musso CS, Alimin, ya, Nyono itu hadir. Semakin besar kongresnya. Disitulah terang-terangan buka kedok PKH diganti menjadi PKI. Kalau tadi Perserikatan, sekarang sudah menjadi Partai Komunis Indonesia. Itu tahun 1924. Pengikutnya semakin banyak, semakin besar, sehingga tahun 1926 membuat kerusuhan yang lebih luas dari Jawa sampai Sumatera. Perkebunan milik Belanda dibakar, pabrik dibakar, ya. Semakin luas. Belanda marah, ditangkapi semua tokoh-tokohnya, dibuang ke Moskow, ya, Musso CS itu. Tetapi para buruh, para petani itu juga banyak ditangkap, langsung ada yang dieksekusi mati, ada yang digantung, yang paling banyak dibuang ke Pulau Buru. Pula di mana? Di Digul, Papua, Boven Digul, dibuang ke sana.
Sehingga tahun 1927 secara resmi PKI dibubarkan oleh Belanda. Tidak boleh lagi ada gerakan PKI. Tapi tokoh-tokohnya dari luar negeri masih mengendalikan terus, bergerak di bawah tanah dengan istilah clandestine itu, hidup terus ideologinya. Tahun 41 tahanan yang digol itu oleh Belanda dipindahkan ke Australia. Justru di sana membentuk partai PSIB, Partai Sosialis Indonesia Baru. Tahanan tapi dipindahkan dari bentuk partai itu juga sekali ada main mata. Ya. Tahun 42 Jepang datang masih dilarang PKI, ketat Jepang. Jepang itu walaupun tidak punya agama itu pro sama umat Islam. Bahkan masa pemerintahan Jepang bentukan batalion-batalion itu ada 65 batalion, semuanya dalilnya umat Islam. Bahkan ada 20 batalion langsung kiainya, ya, yang menjadi dalil itu. Di Malang itu Mbah Sulaiman Iskandar itu juga merangkap sebagai Suriah NU, juga merangkap sebagai dalil. Jepang seperti itu. Kenapa? Kalau non-Islam nanti khawatir berpihak pada Belanda. Hingga waktu itu kuat Islam. Nah, Jepang tetap melarang PKI, ya, diawasi dengan ketat, pengawasannya melalui GUMI namanya. Kalau dulu tahun 39 itu dibentuk Linmas, awal mulanya adalah LPD, Law Basreddin, itu semacam petugas Palang Merah Internasional. Itu bentukan Belanda yang sekarang jadi Linmas itu. Tahun waktu Jepang datang masih dipakai, namanya GUMI, semacam RT RW. Perjalanannya sampai tahun 45 kita merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Setelah merdeka itu para tokoh-tokoh PKI berani pulang. Sebelum merdeka nggak berani pulang karena Jepang masih melarang. Musuh CS itu pulang, sehingga dia tidak pernah ikut merumuskan bagaimana kemerdekaan negara kita. Yang merumuskan itu ada 6 tokoh, 3 dari tokoh nasional, 3 dari tokoh agama. Ya, dari yang tokoh nasional jelas Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin. Yang dari tokoh agama Kiai Haji Agus Salim dari SI, Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, dan Kiai Haji Abdul Wahab Zakir dari Muhammadiyah. Itulah yang merumuskan kemerdekaan kita. PKI nggak ikut. Bohong kalau PKI itu pernah berjuang. Justru 17 Agustus kita merdeka, 21 Oktober PKI itu mendeklarasikan kebangkitannya. Ngisruh lagi. Bayangkan, 2 bulan kita merdeka masih konsolidasi, dia bangkit, merongrong kemerdekaan kita. Dalam suatu taktik militer, kalau kita sudah merebut sasaran, itu ada konsolidasi. Negara ini merdeka, setelah merdeka kita konsolidasi. Apa yang dilakukan saat konsolidasi adalah tindakan taktik dan administrasi. Tindakan administrasinya adalah kita menyusun kekuatan, menghitung-hitung berapa korban kita, kerugian berapa, kerugian musuh berapa, senjata kita masih berapa. Itu administrasinya. Ya. Kemudian taktiknya kita harus mempersiapkan diri kalau musuh balik lagi. Kita sudah merdeka, lagi menyiapkan itu semuanya. Antisipasi kalau Belanda datang lagi, PKI Gayododo mendeklarasikan kebangkitannya. Deklarasi itu tidak dihiraukan oleh pimpinan kita karena kita masih sibuk menghadapi Belanda yang ingin kembali lagi. Dibiarkan begitu aja, istilah Jakartanya dicuekin. Akhirnya pakai taktik licik. Amir Syarifuddin CS bikin kerusuhan di mana-mana. Dan memang ayat PKI itu ada 18, yaitu diantaranya pemakaian, pembunuhan, pemerkosaan, penyuapan dan sebagainya. Itu di mana-mana akhirnya terjadi pembunuhan bupati, camat dan sebagainya, tokoh-tokoh itu diculiki. Karena ngisruh seperti itu pikirannya Bung Karno, nanti kalau Amir Syarifuddin diberikan jabatan, jika dia tidak ngaco lagi, diangkatlah Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri. Ya, ada kabinet Amir Syarifuddin. Banyak yang tentang tokoh agama terutama menentang, semua nggak setuju, termasuk para ABRI waktu itu belum ABRI ya, sudah TNI juga sebenarnya. Kalau ABRI itu 63, nggak setuju. Bung Karno tetap
pada pendiriannya Amir Syaifuddin dijadikan Perdana Menteri. Alasan memberhentikan Amir Syaifuddin nggak ada waktu itu, walaupun banyak tekanan. Alasan itu muncul setelah perjanjian Renville. Pada tanggal 18 Januari itu selesai perjanjian Renville, isinya itulah yang membuat kaget. Pemuda marah, tokoh agama marah, Masyumi, NU, Muhammadiyah marah, semua komplain sama Bung Karno supaya Amir Syaifuddin dipecat. Akhirnya tanggal 21 Januari 48 dipecat dari Perdana Menteri, diganti Bung Hatta. Kenapa penjajahan Renville membuat semuanya marah? Negara kita diserahkan lagi pada Belanda. Semuanya tinggal Madiun, Jogja, sama Surakarta. Yang lain semua diserahkan pada Belanda. Makanya kalau jangan pernah baca, Siliwangi itu pernah diusir dari Jawa Barat pindah ke Jogja, ke Solo. Nah, dengan rencana liciknya memang Madiun akan dikuasai oleh PKI. Itu instruksi dari Moskow. Karena di sini ada bandara, kemudian waktu itu sudah pusat jalur darat, Inka sudah ada di situ, ya, jalur kereta. Solo sama Jogja lama-lama juga akan dikuasai Belanda. Karena Solo waktu itu sudah kerajaan, Jogja juga kerajaan, nanti akan diancam oleh Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda akan datang ke Jogja maupun Solo menawari, kamu bergabung dengan kerajaan Belanda atau ikut Bung Karno Bung Hatta yang tidak punya negara itu. Karena dalam perjanjian itu bisa dicaplok lagi. Itu liciknya di situ. Semua itu digagalkan dengan kelakuan Musa sendiri mendirikan RSI di Madiun. Itu tanggal 18, ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 18, ya masalah itu oke lah, sejarah seperti itu. Ya. Sebelum saya lanjut saya ingatkan, nanti kalau saya menyinggung nama, tempat, dan beda dengan yang dengan baca selama ini, ya itulah sejarah, kebenarannya tidak mutlak. Bukan seperti matematika 2 tambah 2 4, tetapi sejarah selalu ditulis siapa yang menang dan ditulis siapa yang diwawancarai. Tapi referensi saya nanti kejadian di daerah adalah buku lubang-lubang pembantaian, di mana buku itu disusun oleh tim Jawa Pos, termasuk Profesor Dr. Bagus Sunyoto, itu langsung mewawancarai pelaku bahkan korban. Contoh yang di Tegalrejo, Mbah Kotin, itu dulu waktu umur 18 tahun masih santri di situ. Sehingga itu juga korban, pernah ditangkap dan sebagainya, nanti kita ceritakan. Nah, sebelumnya saya akan itu biar nanti kita tidak miss. Loh, yang saya baca ini kok yang diceritakan seperti itu. Kemarin saya dengarkan talk show-nya Profesor Dr. Agus Sunyoto yang menulis buku lubang pembantaian, itu juga beda. Di buku disebutkan Musa itu ditembak di Jamban, tetapi waktu talk show kemarin ditembak oleh Mesindo, ditutup matanya, sandarkan di pohon. Sumbernya sama, keluarnya beda. Ya, itulah sejarah. Saya lanjutkan. Setelah Renville, Musa dipecat, Amir Syaifuddin dipecat, diganti oleh Bung Hatta. Anak-anak muda jangan terkecoh, namanya memang Amir Syaifuddin, tapi beliau adalah Nasrani. Waktu ditangkap itu membawa Injil. Beliau lah yang tadi disinggung oleh Mbah Tajo, menyekat Gubernur Solo di sana, di Ngawi itu Donggala, ya. Itu desanya desa Promoaso. Saya lanjutkan 48, Amir Syaifuddin dipecat, diganti oleh Bung Hatta. Kemudian Agustus 48 itu adakan kongres lebih besar Musa di Madiun sini. Tanggal 5 September hasil kongres dilaporkan Bung Karno supaya Indonesia berkiblat ke Soviet. Bung Karno tetap tidak setuju. Musa memang ada utusan khusus dari Moskow sana, bahkan pulangnya itu pakai pesawat pribadi, pesawat yang bisa mendarat di rawa-rawa itu. Daratnya dicampur darat Tulungagung. Setelah darat langsung ke Kediri, memang rumahnya Kediri. Nah, kalau Musa itu memang santri, Musa itu. Tapi ada kemarin Gus Profesor Agus Sunyoto ngomong Gus, kalau menurut saya Gus KW2. Karena gini, Musa itu waktu Kiai Haji Hasan Muhi nikah sama Nyai Julu, itu Nyai Julu sudah bawa putra, diantaranya Musa itu. Berarti kan anak tiri dari Kiai.
Tapi walaupun anak ini dididik ala pesantren, disekolahkan, yang membuat blundernya adalah Musa disuruh ngaji di tempatnya H.W. Cokroaminoto di Peneleh, Surabaya. Itu sama-sama Bung Karno. Justru disitulah sering didatangi Heng Senetit, Musa dicuci otaknya dengan program-program sosialis, menjadi brutal dari sana. Misalkan tetap di Kediri, insya Allah aman. Ya. Musa pulang ke Kediri, kemudian ke Jogja, menemui teman-temannya di Jogja, ambil Sarifudin CS. Di sana sudah berunding bahwa akan mendeklarasikan RSI, membuat negara komunis diawali dari Madiun, Republik Soviet Indonesia di Madiun. Hasilnya ini semacam surat pernyataan, tanda tangan teman-temannya semuanya dibawa menghadap Bung Karno. Ini teman-teman kita sudah seperti ini, tidak ikut RI. Bung Karno kaget. Loh, berarti kamu serius? Ya, saya serius. Itu diserahkan Bung Karno, Musa pamitan. Kita perang. Musa nantang Bung Karno seperti itu. Sehingga RSI di Madiun sebelumnya Bung Karno sudah tahu. Makanya perintahnya apa? Yang terlibat pemberontakan di Madiun langsung dieksekusi mati. Tidak perlu disidang. Itu perintah Bung Karno. Ya, itu peristiwa 48. Lanjut. Begitu dia gerak di sini nanti sampai ke Magetan, sampai Tangerang semua dihabisi. Untungnya tadi antara silang itu domisili di Solo, cepat gerak ke sini, segera diatasi. Lagi-lagi keuntungan PKI. Antara itu kalau habis menyerbu, menghancurkan sasaran, tadi saya bilang ada konsentrasi, belum sempat melakukan itu, belum menangkap tokoh-tokohnya, keburu ditarik ke Jogja karena ada agresi Belanda kedua. Ini keuntungan PKI. TNI-nya ke Jogja menghadapi Belanda, mereka malahan nyusun kekuatan. Tapi Musa sudah mati waktu itu. Tanggal 30 Oktober mati di Semanding, ada yang bilang di Riten, Morogok. Kemudian tahun 50 kuburan massal korban pemberontakan PKI dibongkar. Kalau yang di Cikrot tadi Mbak saya bilang tahun 60 sekian karena beliau ikut bongkar. Kemudian saya datangi ke sana, nama-namanya tidak ada, saya sarankan ke beliau, nama-nama itu dimunculkan lagi. Sehingga ahli warisnya Tibo Buyo Cangkah Wareng nanti melihat, oh dulu mbah saya di sini dibunuh PKI. Jangan dihapus begitu aja, karena itu juga rawan. Taktik PKI seperti itu, memutarbalikkan fakta. Dibantai semua tahun 50 dibongkar, diantaranya Soco itu yang paling besar. Ya, ada Soco 1, Soco 2, Soco 1 itu 21 kerangka, Soco 2 108 kerangka, yang dikenali sekitar 60-an. Kemudian tahun 51 PKI terang-terangan mendukung program Soekarno dengan menerbitkan Bintang Terang dan Harian Rakyat. Lewat itulah propaganda mempengaruhi rakyat, sehingga Bung Karno tertarik. Tahun 55 diizinkan ikut pemilu. Nomor urut 4 dari 29 kontestan, ya. PNI, Masyumi, NU, PKI. Luar biasa kekuatannya. Bahkan Mbak Hasim yang dulu saya yang sudah situ itu nyaksi hidup kaget, nggak menyangka. Bayangannya PKI yang menang karena semua di mana-mana udah merah. Ya untungnya nomor 4. Tahun 57 dengan munculnya PKI seperti itu, ada Kongres Ulama-Ulama Indonesia diadakan di Palembang sana, ya. Itu merumuskan semua ulama sepakat dari mana saja menuntut pada Bung Karno supaya membubarkan PKI. Lagi-lagi Bung Karno bergeming tidak dibubarkan. Tahun 58 Aidit dan Rewang ikut Kongres Berlin di sana Jerman, Kongres PKI. Pulang dari sana adakan kongres di negara kita tahun 59. Itu sebenarnya ditentang oleh ABRI, ditentang oleh para ulama, tapi lagi-lagi mendapat restu dari presiden. Tetap adakan kongres. Sehingga tahun 60 Bung Karno resmi mengumumkan Nasakom. Inilah alasan Bung Karno mempertahankan PKI. Karena Bung Karno itu ambisinya mau menyatukan dunia ini dengan Nasakomnya, Nasional Agama Komunis. Nah, justru tahun 60 itu Masyumi dibubarkan, GPI dibubarkan, ya, orang Masyumi yang menentang dibubarkan. Tahun 62 resmi PKI masuk parlemen, kemudian tahun 63 memprovokasi Bung Karno supaya konfrontasi dengan Malaysia. Itu juga ada maunya.
Nanti kalau kita lemah, menyarankan pada presiden membentuk angkatan perang kelima. Ada AD, ada darat, AU, ya, ada kepolisian, nanti ada lagi angkatan perang kelima, buruh dan tani dipersenjatai. Tujuannya itu. Para ahli intelijen seperti yang S. Parman itu udah tanggap, nggak setuju. Jenderal Ahmad Yani nggak setuju dengan cara seperti itu. Akhirnya gongnya secara nasional terjadilah pemberontakan tahun 65 itu. Itu gongnya. Itulah perjalanan singkat PKI dari berdirinya sampai tahun 65. Kita kembali 48 tapi versi yang ada di sini. Maka kita nanti kita singgung kalau ada waktu, tapi saya akan menyinggung takaran sini aja. Dulu memang pusat kekuatan santri di takaran sini, terutama di BSM yang lebih tua di sana, di Tegalrejo. Ya, yang dipimpin oleh Pak Imam Mulyo itu pelarian dari pengikut Diponegoro mendirikan pondok. Memang dulu waktu Diponegoro ditangkap, para pengikutnya nggak mau menyerah. Justru itulah berkahnya pengelolaan Diponegoro ditangkap. Pengikutnya tersebar se Indonesia, mulai dari wilayah Mataram sampai Belambangan, Banyuwangi sana. Di dalam pelariannya mendirikan pondok, mencerdaskan masyarakat, dan itu daerah-daerah terpencil. Sandinya waktu itu tanam sawo di pondok-pondoknya. Di samping secara fisik ada sawonya, itu juga sandi. Ya, kalau kita mau sholat kan suruh luruskan sufakum. Ya, maksudnya meluruskan dan merapatkan desa, artinya adalah simbol sandi persatuan. Dan desa yang ditempati seluruh sawo kecil di jalan-jalan itu. Maksudnya juga sawo kecil buahnya bisa dimakan, tapi itu juga pepeling juga tanam sarwo kebencian sampai tingkatan itu dulu. Itu ciri-cirinya seperti itu. Makanya waktu di Taman Harum saya lihat ada masjid tua dari jati semuanya, kok depannya ada sawo tapi kecil. Saya tanya, yang sawo besar mana? Wah, sudah dipotong Pak. Saya yakin itu adalah warisan dari pelarian pengikut Pangeran Diponegoro. Masih ada kota yang tua. Nah, di Tangerang sini di PSN itu dulu pimpinan Toreko Satranya adalah Kiai Imam Musyid Mutakin. Ya. Memang waktu itu masih muda, tapi beliau yang mendapatkan amanah. Masih umur 20 tahun. Jumat Pon tanggal 17 September paginya itu Kiai Nurun sama Kiai Hamzah pamitan sama Kiai Musyid mau ngajar ke Burian. Di sana juga ngajar olah kanuragan. Kiai Nurun ini dari Tegalrejo, kalau Kiai Hamzah dari Tulungagung. Beliau berdua ini khusus ilmu kanuragan, termasuk di sini juga ngajar itu. Waktu pamitan itu Kiai Imam Musyid sudah ada firasat dulu akan terjadi sesuatu. Tapi tetap diizinkan, ternyata benar ditangkap PKI, ya, yang singkatnya nanti juga beliau dibunuh di Batohan. Waktu saya tidak ambil makamnya di Inovasi, itu bersama dengan Kapolres, Inspektur Ismiati, kemudian sama Komandan Kodim, Mayor Yono juga dibantai di situ. Tapi sampai sekarang ini Mayor Yono jasadnya dipisahkan, dipindahkan ke makam keluarga di Mangkujayan bersama kakaknya yang menjadi lurah Mangkujayan. Makam kakaknya saya lacak udah ketemu, tapi makam Mayor Yono belum ketemu. Makanya kalau di Kodim tinggal lihat prasasti itu yang paling atas Imam Hadi, Kapten, itu ditulis di lantai pertama. Versi sejarah itu agak keliru. Memang benar beliau masjid ini lagi santai-santai di musola, didatangi yang namanya Zuhud sama Ilyas. Saksinya adalah Muhammad Kamil yang cerita dalam buku itu. Waktu cerita umur 62 tahun, berarti kelahiran waktu kejadian umur 21, kelahiran 27. Artinya apa? Sudah umur 21 tahun sudah tahu situasi, dan waktu cerita umur 62 tahun masih segar ingatannya. Jadi setelah ada limit kebenaran dalam buku itu. Mbah Yai Kamil itu menjelaskan waktu itu habis Jumatan, waktu Kiai Imam Musyid di musola didatangi yang namanya Zuhud sama Ilyas atau Sipit. Jangan salah, Zuhud itu ada dua. Zuhud yang tokoh agama, guru taman sewa, namanya Muhammad Zuhud, itu dibunuh di Sulco yang paling atas. Ditulis Zuhud begitu aja. Nama lengkapnya Muhammad Zuhud, keluarganya Mbah Said. Keluarganya Mbah Said ada 13 yang dibantai oleh PKI.
kiai semua. Di sana paling atas itu Muhammad Zuhud, itu juga bapaknya Karis Zuhud, ketua MPR DPR saat Mbah Harto dulu. Ya, Zuhud ada dua, Zuhud tokoh PKI dengan Zuhud itu. Kemudian Elias, ini aslinya santrinya Mbah Kiai Imam Mursyid Mutakin, santri itu. Elias Al-Yasikid itu. Di samping santri dia kepala keamanan takaran sini, makanya kemana-mana bawa senapan. Tapi direkrut oleh PKI. Dua orang tokoh itu datang ke pondok, ngajak Mbah Kiai Mursyid untuk rapat membicarakan tentang RSI. Katanya saksi Mbah Muhammad Kamil, pondok sudah resah, semua santri sudah siap, dan disaksikan juga oleh Mbah Iskan, waktu itu sudah umur 43 tahun, lagi jemur sarung di pojokan pondok melihat kejadian itu. Kenapa Mbah Iskan juga kaget, kok Mbah Imam kok manut saja, nggak ada perlawanan. Belakangan baru diketahui ternyata saat dua orang ini masuk ke pondok, di luar pondok sudah dikepung orang-orang PKI ribuan dengan pakaian hitam-hitam, bawa macam-macam senjata. Seandainya melawan, pondok pasti dibumi hanguskan dan korbannya semakin banyak, pasti semua santri mati karena sudah dikelilingi. Atas pertimbangan itulah Mbah Kiai Imam Mursyid menyerah begitu aja. Saat mau berangkat naik mobil, Mbah Kiai Imam Faham juga masih keluarganya Mbah Zaid ikut mendampingi. Ya senang PKI. Tujuannya milik satu orang Kiai dapat dua. Ya, dalam perjalanannya Mbah Imam Faham diturunkan, kemudian Imam Mursyid tetap di bawah, akhirnya dikumpulkan di loji. Oleh Mbah Imam Faham ditemukan di Cigrok. Ya. Setelah itu besoknya kurir PKI datang lagi ke pondok, ngaku diutus Mbah Kiai Mursyid untuk mengambilkan pakaian, buku-buku dan pistolnya. Nego dengan Muhammad Kamil, akhirnya kalah, dikasihkan buku-buku, bagian pakaian sama pistol tikesnya dikasihkan. Besok lagi datang, katanya Mbah Kiai Imam Mursyid sama Mbah Imam nggak bisa pulang kalau nggak dijemput Mbah Kiai Muhammad Nur. Kelihatan PKI begitu. Tapi Mbah Kiai Muhammad Nur curiga, ini udah nggak benar. Diam-diam keluar pondok mau ngecek ke kuburan Gareng, di luar pondok udah dikepung, ketangkap juga. Muhammad Nur kalau nggak salah di Cigrok juga gunungnya. Datang lagi mencari Ustadz Muhammad Turmuji, itu adalah adik iparnya Mbah Kiai Imam Mursyid. Alhamdulillah Ustadz Turmuji waktu itu nggak ada di tempat. Sedang ke Bojonegoro menemui keluarganya yang menjadi tentara, pengen tahu apa sih yang terjadi situasi politik seperti ini. Di sebelah selamatnya. Ya. Pulang dari Bojonegoro, masuk ke Tangerang, ketemu Kusir Dokar, diingatkan, ojo yang pondokmu sudah dikuasai PKI. Mulai kemarin awakmu digoleki. Dari kemarin kamu dicari-cari sama PKI, sudah sembunyi saja. Nggak jadi ke pondok, alhamdulillah selamat. Tadi saya tanya ke Mbak Said, beliau meninggal di Mekah tahun 87. Ya mudah-mudahan amal baik yang dimana Allah SWT. Itulah kisah penyerbuan di SM itu. Semua kiai diambili. Ya. Setelah itu, ya sampai detik ini Mbah Kiai Mursyid tidak ditemukan di mana jenazahnya. Yang lainnya diketemukan. Makanya kemarin waktu saya datang ke Cigrok, saya lihat nama-nama yang sudah tidak ada. Tadi Mbah Said bilang ada sekitar 30, tapi yang masih ada catatannya ada 16. Saya sarankan 16 itu ditulis lagi ada di sana. Sehingga nanti warisnya tahu, oh ini dulu Mbah buyut saya, canggah saya dibunuh PKI di sini. Sehingga untuk mengingatkan, yang di Soco itu saya pernah matur langsung Pak Bupati. Yang paling atas namanya adalah Zuhud, begitu saja. Nama lengkapnya Muhammad Zuhud. Itu adalah bapaknya tadi saya sebutkan tadi itu. Yang nomor 2 R Murti, yang nomor 3 Sudibyo. Padahal R Murti ini adalah, kalau Zuhud guru taman sewa, R Murti ini adalah kepala panitera, ya mungkin sekarang kepala pengadilan itu. Kemudian yang nomor 3 Sudibyo itu MNG Sudibyo lengkapnya. Itu adalah Bupati Magetan yang dibunuh dengan digergaji perutnya lagi di situ. Tadi disinggung Ahmad Jailun itu memang benar anaknya Mbah Sulaiman Sidawandi.
Tapi yang lebih tahu adalah yang namanya Surono, itu mantunya Mbah Sulaiman Sudiapandi. Satu-satunya orang yang selamat di Soco adalah yang namanya Surono, yang anak mantu itu. Karena kenal dengan jaganya dari Parang. Waktu itu juga ketangkap, ya, dimasukkan di loji, dimasukkan di lori, dibawa ke Soco, satu gerbong itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya sudah nangis, sudah karuan. Akhirnya Mbah Sulaiman Sudiapandi di gerbong ujung sini, yang namanya Surono di ujung sini. Surono nggak tahu kalau bapaknya juga ketangkep. Tapi begitu Mbah Sulaiman Sudiapandi ngedem-demi orang yang dalam gerbong tadi itu, wis rasa tangisan, ayo podo sholawatan sing akeh, podo zikir. Awake dhewe iki tumbane negara, kata Mbah Sulaiman seperti itu. Surono dengar, loh kok suaranya bapak, akhirnya kayak orang tadi bisa menghadap bapaknya, sungkem. Loh kok kene-kene nih, nggih Pak kula nggih dicekel. Kata mbahnya apa? Ora usah wedi, kowe ono ambune lemah kuburan. Satu gerbong yang selamat dia sendiri, nggak jadi dibunuh. Yang paling muda juga, karena dulu memang sudah jadi guru. Rencana PK itu mau dibunuh pertama, nggak jadi, ya. Udah yang muda belakangan aja biar tahu cara membunuh orang. Singkat cerita semuanya dibunuh. Di dalam buku Banjir Darah itu disebutkan Mbah Sulaiman Sudiapandi dibunuh saat berzikir. Itu bukan berzikir sholat segala macam, bukan. Kalau dalam pengakuannya Surono, berzikir dalam arti di bibir sumur, beliau tangan kanan pegang tasbih, tangan kiri pegang rokok kretek, pakai sal hijau begini, di baca nggak mempan, ditembak nggak mempan, didorong sumur hidup-hidup. Mbah Sulaiman itu. Ini yang cerita adalah Surono. Kalau ceritanya kayak Umam, putra beliau juga itu lunak, agak sabar. Ya. Yang ada di buku Banjir Darah itu. Kemudian yang ada di buku Lubang Banjar juga tidak spesifik seperti itu, tapi saya datangi keluarganya, saya tanya Gus Tom, ceritanya Surono seperti itu, anak mantunya. Akhirnya begitu Surono sudah mau dibunuh, berhadapan dengan dari ujungnya, kenal, loh kok kowe no? Yo, aku cekel kanca-kancamu. Wis rene pisan, kadung ngene. Kata Surono, "Sik to, aku iki guru. Kowe nek partai mau menang, sing mulang anak-anakmu sapa?" Agak nego seperti itu, luluh, bojone iki gak jadi dibunuh. Ya wis dadi ording sore barengan itu. Suruh sembunyi, bojo pura-pura nembak. Terus teriak sama teman-temannya, sudah habis semuanya, dan ditimbun. Jadi setelah seperti itu, Mbah Sulaiman itu masih hidup. Ditimbun batu gamping, disiram air, baru ditimbun yang tanah. Makanya rusak jenazahnya. Sebelum dikasih tanah, batu gamping dulu. Itu disaksikan oleh Surono. Bagaimana dendamnya melihat seperti itu. Nah, ini kisah yang di sana. Kemudian kembali ke sini. Semua dihabisi, banyak tokoh-tokoh ya, itu PKI seperti itu. Termasuk nanti yang di Tegalrejo, itu satu-satunya pondok yang tidak mempan disebut oleh PKI. Saksinya adalah Mbah Khotim. Waktu peristiwa itu umur 24 tahun, waktu diwawancari umur 65 tahun. Ini saya sampaikan tadi, arahnya adalah kebenaran cerita itu, sehingga ingatannya masih segar. Dan beliau waktu itu santri. Saat pondok di Serbu itu beliau ke Magetan disuruh beli lampu. Itu pun juga ketangkap 3 kali. Di desa Sukawati ketangkap, kemudian dibawa ke loji. Di sana kenal juga sama tokoh-tokoh PKI, dilepas lagi. Baru lepas di desa Pojok ketangkap lagi, dibawa ke Munut. Ya, diinterogasi karena memang buta masalah politik dan benar-benar santri yang polos, disuruh beli lampu. Dari Munut dilepas pulang ke Tegalrejo. Sampai di Tegalrejo ternyata tinggal 18 orang. Santri-santri sudah pada dipulangkan karena Mbah Mamulyo tahu itu mau dikepung. Dan tinggal 18 tokoh-tokohnya ini mempertahankan pondok. Justru oleh Mbah Mamulyo diwanti-wanti. Nanti kalau ada apa-apa semuanya ada di dalam pagar. Jangan ada yang keluar. Kalau ada apa-apa terhadap PKI itu tulungan. Aneh, musuh malah nulung. Dulu orang boleh tanya seperti itu ya. Benar pondok dikepung dengan ya pondok bobrok, santri mati, langgar bubar. Itulah ya yang musuh untuk ngepung pondok.
Setelah dikepung ribuan atau ratusan PKI, begitu PKI ini mendekat ke pagar, Mbah Imam mulai teriak Allahu Akbar, orang-orang PKI itu mental semuanya, lumpuh pada tabrakan dengan teman-temannya ini. Yang seperti itu ditolong sama santri yang suruh lari akhirnya sampai 3 hari dikepung, nggak tembus. Malam Seninnya, ya, itu sudah dini hari, berarti sudah masuk tanggal 20 Senin Kliwon, pagi Kliwon ya benar. Itu nggak tembus, akhirnya apa? Dilempar granat. 85 granat dilempar ke pondok, nggak ada yang meledak satupun. Berkat karamahnya Mbah Imam itu. Anak-anak muda saya kasih tahu, misalkan ini pondok, ya kita nggak berharap, tapi itu ilmu. Kalau nanti ada siapapun menyerang pondok ini, melempar granat ke sini, granat itu punya waktu 4 detik. Setelah, kalau yang terkena granat nanas, begitu dicabut pasaknya, nanti pengumpulnya akan cetak begini. Setelah pengumpul cetak ini, bius dan penggalang sudah berhadapan. Granat itu meledaknya bukan karena benturan. Kalau granat yang dilempar itu karena tadi itu ada waktu 4 detik. Jadi begitu dilempar, sebelum 4 detik nggak akan meledak. Artinya kemampuan orang melempar itu 30 meter. 30 meter nggak sampai 1 detik. Begitu dilempar, langsung dilempar begini nggak sampai 1 detik. Itu bisa diambil lagi, dikembalikan ke sana. Akan meledak di sana. Ya, kalau granat dilempar ke sini, nggak meledak, berani ambil kembalikan ke sana. Jadi proses itu 4 detik nanti akan meledak di sana, meledak yang melempar itu sendiri. Itu teorinya. Tapi wani kok enggak ini. Akhirnya Senin paginya karena sudah nggak tembus, laki-laki si Ilyas, si Pit itu masuk ke pondok ngajak kalau nggak salah Ustadz Bukhari. Itu juga ada Ustadz tapi sudah ditaklukkan PKI, sudah nggak berkutik. Nego menginformasikan bahwa Indonesia semua sudah menjadi PKI. Percuma bertahan seperti ini, tidak ada gunanya. Akhirnya 18 tahun tadi itu ikut Ilyas, tapi Mbah Imam Keteng nggak mau ikut karena waktu itu sudah sepuh, sudah 84 tahun. Nah, yang 18 tahun tadi itu dibawa kalau nggak salah ke rumahnya Haji Syahir, rumahnya sudah kosong, orang beliau sudah pergi, ditahan di situ selama 1 minggu. Tapi anehnya PKI nggak berani kasar, ya ditahan begitu aja seminggu itu. Begitu Siliwangi datang menyerbu ke sini, ya, katanya orang PKI Londo Blangkonan datang. Memang PKI memfitnah seperti itu. Sebelum Siliwangi datang itu warga sudah dipropagasi, ya, ada propaganda. Yang datang adalah SLW, Stud Leger Wilhelmina, pasukan gebuknya Wilhelmina. Akhirnya salah menjabatkan sandi. Londo Blangkonan Mustako tahanan bebaskan. Yang jaga tahanan ini maksudnya bebaskan, maksudnya suruh bunuh karena di belakang rumah sudah disiapkan sumur. Tapi diterima polos begitu saja orang-orang dibebaskan. Ya itulah berkahnya akhirnya Mbah Kutim bisa cerita gitu. Kalau dibunuh juga nggak bisa cerita juga. Nah, itulah bagaimana kisah pembantian Tangerang ini kalau kita kupas itu akan panjang sekali. Kelewat 5 menit, tinggal waktu 10 menit untuk tanya jawab. Saya rasa itu ya, nanti kalau lebih spesifik kita sambil ngobrol saja. Untuk lebih jauh kita bagaimana mengupas tentang PKI ini. Khususnya anak-anak muda ini, ayo silahkan tanya. Ada waktu 10 menit. Sing sepuh-sepuh tinggal ngamini aja, yang penting anak-anak ini. Monggo. Nggih. Monggo yang ingin bertanya Bapak-bapak, terutama Anda nanti yang perlu diperjelas, apakah ada kemungkinan komunis itu bangkit kembali? Okay. Apa tanda-tandanya? Yang sekarang mungkin ada. Kemudian yang terakhir adalah pesan-pesannya kepada generasi muda. Perlu saya tandaskan Bapak, ketika saya mengikuti Bapak-bapak loji itu perumahan pabrik gula garing itu dulu zaman Londo namanya loji, dan para tahanan itu di situ disekapnya. Saya pernah diceritain Pak Dan oleh Pak Mbah Kadir. Ya, Mbah Kadir itu adalah santri sini dari Gurang Garing. Dialah yang diutus karo Mbah Naib, ibu-ibun. Nah, dia ngatani bikin itu
Mas Mursid lah, bukan belum itu der deloan masmu ya. Ternyata Mbah Kadir itulah memberanikan diri karena sudah sepi, sudah sebagian tahanan di bawah. Ngeten Bapak Ibu nggih. Kalau saya mengikuti pada itu, jadi di mod gerbang sepur itu dan bisa awak dhewe gerobak nggih cilikan kula itu diecer ya, ada diturunkan di mana Kenongan Mulyo, ada turunkan di Keburjo, terus ini entek-entekan yang di Sojo itu entek-entekan. Mengapa segera itu Yun Sewu yang saya dengar pada waktu serajan itu karena kepanikan. Pada waktu Siliwangi turun dari Sarangan pada waktu itu sebenarnya di pos Guranggaran sudah dipasang meriam untuk menghadang perjalanan Siliwangi untuk membebaskan tahanan-tahanan yang ada di Loji dan sekitar Madiun. Ternyata itu tadi Karomah pun datang. Jadi ketika akan ditembakkan sudah menghadap Ngulon oleh PKI, tidak berbunyi. Oke, seperti di ini ya di Tegalrejo sama. Ini yang saya dengar seperti itu, masya Allah. Akhirnya PKI akhirnya panik piye itu tadi. Akhirnya dia harus mengambil tindakan langsung ditembak ya, yang di dalam loji itu. Kemudian yang lainnya dibawa keluar itu. Ini kan Mbah Kadir bisa mirsani ya benar Bapak Ibu. Karena apa? Mbah Kadir berkali mayat-mayat yang sudah tidak karena darah itu sak duwe polok ngendikane karena akan mester ya. Jadi tembakan itu darah mengucur akhirnya Mbah Kadir ini yo cepak-cepak di ini darah berkali. Ternyata Mas Imam berdemotan. Itulah yang saya mendengar langsung dari Pak Mbah Kadir sekarang berdoten wonten yang tune dan memang keajaiban di luar kita kalau mau seperti itu. Di buku juga gitu. Iya, masya Allah, mata sudah gitu. Monggo yang lain, monggo. Mungkin dari sembilan katanya, silakan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sebelumnya saya mau tanya, apakah peristiwa G30 SPKI itu ada keterkaitannya dengan Insinyur Bapak Soeharto? Yang kemudian apakah jenderal pas masa itu dibantai oleh para PKI dengan sadis, disiksa dengan sadis? Mungkin itu Ustaz dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Memang begitu Pak. Nggih mangke kenten. Dia disiapkan oleh Pak Dan. Memang sekarang dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi sudah banyak orang mengatakan bahwa peristiwa 65 itu akalnya atau justru kebalikannya. Justru ini adalah peristiwa di Angkatan Darat sehingga justru kita yang dilibatkan, sehingga mereka mengatakan bahwa PKI ini merupakan korban, bukan pelaku tapi justru korban. Ini sama dengan ditanyakan anak muda ini, mungkin dia juga mendengar seperti itu, bahkan nanti mungkin akan berkembang tentang Super Semar ya, yang sekarang udah mulai semuanya tidak tahu anak-anak kita bagaimana sebenarnya. Ini pertama itu Pak Dan. Kedua monggo ingkang pingking ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. monggo oke. Harus suwun Ustaz Tarjo, Ustaz Alwiyo, Pak Sampil Parang. Dalam nanti kalau Mujiono Pak, kalau saking mati gondo. Alwiyo, saya mau menanyakan beberapa sejarah tahun 65 itu Mbak saya pernah saya tanyain, misalnya di Waduk sama di Pencong, dekat Gambiran itu dulu pernah untuk eksekusi beliau yang mengakui dulu adalah anggota PKI. Tapi setelah saya tanyain, mereka sebenarnya bukan hanya membantai PKI-nya saja, tapi orang-orang yang ada kaitan tidak senang di luar politiknya itu katanya juga ikut diculik dan
bantai di sana di pabrik sama di Gambiran itu. Saya mau pengen tahu apakah sejarahnya benar begitu atau bagaimana. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Yang kedua, saya merasakan betul sejak saya sekolah dulu di SD, di SMP itu ada pelajaran PLP. Entah itu pelajaran itu benar atau tidak untuk kehidupan kita semua, kita merasakan generasi tahun 80, 90 itu benar-benar menghormati kebangsaan ini, benar-benar menghargai jerih payah para pahlawan. Tapi kalau yang tahun 2000 ke sini terhadap kurikulum baru itu kok merasakan ada kekurangan tentang hal kewarganegaraan, Ustaz. Jadi kita mohon apa bekal generasi tahun 2000, generasi milenial supaya mencintai negaranya tuh ya seperti merawat bangsa ini seperti merawat agama. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Beli topik kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiknya aja dulu, Pak Gandhi. Moga yang lainnya dipersiapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang sudah tanya 2, tapi saya catat sudah ada 5, 6. Yang 3 itu dari beliau. Tadi sudah disentil. Apakah PKI bangkit lagi? Bagaimana sikap generasi muda? Kalian satu tanpa ideologi. Ya. Memang kalau itu sedikit saja dulu biar kita juga nggak salah paham. Ada yang meyakini di gedung Musliam Merah itu tempat pembantaian. Kemarin saya klarifikasi, cari orang-orang sepuh yang bisa cerita itu, cerita kalau itu benar juga di situ ada pembantaian. Saya tanya langsung beliau, panjenengan lahir tahun kita. Aku tanya cuma 1. Berarti yang jenengan ceritakan itu peristiwa 65. Iya. Nah, berarti sudah ketemu 1. Akhirnya peristiwa 48 itu bukan di gedung Musliam Merah. Benar beliau tadi itu. Yang dimaksud loji adalah sekarang dipakai SD Rejosari, sampingnya monumen. Karena di buku juga menyebutkan seperti itu. Saya baca kemarin SD itu ternyata itu adalah lahan pabrik, masih berdiri di atas tanah pabrik dan dulu dipakai loji. Benar tadi Kiai Rokib salah satu juga yang selamat di situ. Kapten Kaprawi dari POM juga yang selamat di situ. Yang paling banyak bercerita adalah yang namanya Sartono. Itu satu-satunya orang yang selamat karena apa? Di bawah jendela begini. Moncongnya karapen itu di atas kepalanya. Sehingga 19 orang yang ditembak di dalam loji itu Sartono ada di bawah moncong laras kelewat. Misalkan begini nih, beliau ada di bawah sini. Itulah Sartono akhirnya mendampingi Siluwangi Dudohni, PKI di mana saja. Rumahnya mana saja? Nah waktu itu saya baca memang di buku tidak dijelaskan alamatnya karena kode etik itu juga saya sayangkan, sehingga kalau misalkan ada namanya mau tak lacak juga. Tapi kemungkinan sekarang saksi itu sudah banyak yang meninggal. Kalaupun tak ada sudah umur 90 ke atas. Ya mohon maaf mungkin sudah agak-agak berikut kebenaran tipis. Ya. Sartono juga yang menuntun Pak Umar Wiratikusumo sampai ke belakang Polres, di situ lebih biadab lagi. Polisi sudah diculik semua, dibunuh termasuk Kapolres. Ibu-ibu Bayangkari itu sudah mau dieksekusi. Tangannya sudah diikat begini di belakang Polres itu di pinggir Sungai Gadong. Sudah siap dipenggal kepalanya. Biadabnya apa? Anaknya suruh nonton di belakangnya. Inilah Pak Umar menangis melihat itu. Ya alhamdulillah Siliwangi datang, PKI kabur, nggak jadi dieksekusi. Ya itu. Padahal kalau ini kan namanya cerita itu sih mengalir kalau gitu. Kemudian apakah PKI bangkit lagi? Secara organisasi kemungkinan tidak, karena tapi dari mana belum dicabut. Tetapi ideologinya jalan terus. Ini yang paling bahaya. Anak-anak muda dicuci otaknya lewat HP, hati-hati. Saya yakin nanti anak-anak kecil ini gambar Paladin nggak ngerti. Waktu saya mendaramai Kota Magetan tahun 2015, pagi-pagi dikejutkan di Kota Magetan itu di depan toko muncul gambar Paluarit, muncul tulisan KIL 48, muncul tulisan PKI, muncul tulisan BBK, indikasinya Barisan Baru Komunis. Banyak di depan toko, yang paling banyak di samping SMA 1 Magetan. Kaget. Bin ngebel Pangdam ngebel Dandeng ngebel Dandeng ngebel saya. Wilayahmu ada apa? Itu PKI bangkit. Saya keliling ternyata gambar-gambar itu muncul. Kita cari, ternyata pelakunya ketemu dan mereka ternyata nggak tahu, buta sejarah. Akhirnya saya keliling bahwa gambar Paluarit dengan PKI, anak-anak SMA saya tanya, 3 boleh?
PKI, apa maksudnya tidak tahu. 3 pondok tidak tahu. Ada anak muda pakai helm dengan stiker Palu Arit, kita pegang, kita tanya dapat dari mana, lihat di internet. Terus pesen. Ada anak muda pakai jaket sudah dibordir Palu Arit, kamu dapat dari mana? Beli di mana? Di Ngawi. Di toko apa? Bukan di toko, di pickup, sak pickup. Itu kan indikasi kebangkitan. Dan anak-anak kita nggak tahu kalau itu bahaya. Karena sejarah sudah dihapus. Nah, makanya ideologinya yang bangkit, organisasinya nggak mungkin bangkit, nggak berani. Bagaimana ke depan? Pahami sejarah. Karena sejarah sudah dihapus, ya, sehingga lupa, nggak tahu yang benar yang salah. Bahkan hari ini diputar balikkan, seolah-olah PKI tidak salah. Sejarah sudah diputar balikkan. Putar balik sejarah itu sejak zaman Belanda dulu, kalau kita kuas panjang. Anak muda itu dan latihan fisik itu penting, bela diri. Ya kalau dulu seperti PSM di Serbu itu kalau ada perlawanan, anak-anak kita nggak punya kemampuan bela diri ya sama dengan setor nyawa saja. Itu pengantarnya. Kemudian tadi apakah itu rekayasa tahun 65 itu? Hati-hati, jangan terjunjung dari medsos. Itu kalau baca ulasan Cornell Piper, majalah Cornell Piper, ya karangan siapa itu, Anderson siapa itu memang seperti itu, seolah-olah itu rekayasa Mbah Harto. Waktu kejadian itu Cornell Piper ada di Vietnam. Begitu mendengar Indonesia seperti itu langsung datang ke Indonesia. Dengan waktu 3 bulan merumuskan buku, diterbitkan, ambil kesimpulan seperti itu. Dan yang diwawancari kebanyakan adalah orang-orang korban yang di PKI. Kalau secara PKI referensi yang agak yang bagus, Mbah Salim Said, Profesor, termasuk Patrisol, kemudian Ustadz Alfian Tanjung, kemudian termasuk ARS, itu kuat referensinya, termasuk Kiai Haji Agus Sunyoto, itu yang merumuskan Qulubul Muhammadiyah, di samping buku yang lain. Tadi sudah saya singgung, sejarah itu pelik, ya, rumit dan kebenarannya tipis. Hati-hati bacanya. Kalau kita hanya ngambil di medsos bisa terjerumus. Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan juga di Universitas Hasanuddin kepada Profesor Salim Said. Sama. Kenapa kok waktu itu selamat Mbah Harto sebagai Masjidra? Sebenarnya sebelum penculikan itu Presiden tahu, Bung Karno tahu, Kepala Intel juga Sukamar tahu, Ahmad Yani tahu mau ada penculikan. Tapi jangan lupa waktu itu penculikan adalah tradisi politik. Artinya sebenarnya diculik untuk didaulat. Culiin Jenderal Ahmad Yani hadapkan ke Bung Karno. Nanti di hadapan Bung Karno akan didaulat. Ya kasarnya ini ya ini nggak usah neko-neko. Wis manut aku daulatnya seperti itu. Prosesnya adalah proses diculik. Dulu tradisi politik, makanya dibiarkan. Kalau sekarang itu kena pasal pembiaran. Ya. Pesan saya hati-hati anak-anak kalau baca-baca sejarah yang pelik tentang PKI itu. Terus dari Ustadz Mujono yang dari Panigondo hampir-hampir mirip ya. Pembandang 65 tadi itu banyak juga non PKI yang takut. Memang benar. Rumit waktu itu orang nggak seneng aja melaporkan kepada aparat itu non PKI diambil, dibunuh. Kenapa? Karena mau sudah keruh sekali dan ada tuh proses balas dendam.